Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisma Sinanisa, NPM 10090319903 dari Manajemen Keuangan Islam kelas H. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen piutang syariah. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang membahas tentang piutang, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 282. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai atau terjadi hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu tentang piutang. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi piutang dalam Islam, jenis piutang, macam-macam piutang dalam transaksi syariah, dan klasifikasi piutang. Yang pertama ada definisi piutang. Pada umumnya, piutang timbul akibat dari transaksi jual barang dan jasa perusahaan, di mana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli atau tagihan perusahaan kepada pihak lain. Piutang muncul karena perusahaan menjual barang dagangan secara kredit. Perusahaan menjual barang secara kredit biasanya karena mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dapat memenuhi target penjualan, dan dapat menghadapi tingkat persaingan. Contoh sumber piutang selain penjualan kredit yaitu pinjaman karyawan. Misalnya saja dengan pinjaman hutang karyawan ini sebagai bentuk upaya mempertahankan karyawan. Kemudian definisi piutang dalam Islam. Istilah hutang piutang secara bahasa dikenal dengan kata al-qadar. Menurut Imam Syafi'i, al-qadar adalah pemberian hak seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan dalam keadaan yang sama. Perjanjian hutang piutang dianjurkan untuk ditulis dengan baik dan benar. Pihak terhutang harus memiliki niat untuk melunasi hutangnya, serta dianjurkan melunasi hutang dengan sebaik-baik pelunasan tanpa harus melanggar ketentuan syarak. Dasar hukum hutang piutang merupakan salah satu bentuk saling tolong-menolong antar umat manusia yang diharuskan berdasarkan pada aspek kebaikan dan ketakwaan. Selanjutnya ada penjelasan tentang jenis-jenis piutang. Di sini ada dua jenis piutang, yaitu piutang dagang dan piutang wesel. Piutang dagang atau piutang usaha adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh si pembeli kepada perusahaan. Piutang dagang ini umumnya berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu, piutang dagang dalam neraca dilaporkan sebagai aktiva lancar. Biasanya, piutang dagang terjadi karena pembelian barang dengan harga yang tinggi, sehingga mengharuskan pembelinya membayar secara kredit. Penjualan secara kredit akan menguntungkan perusahaan karena lebih menarik bagi calon pembeli, sehingga volume penjualan meningkat, yang berarti meningkatnya pendapatan perusahaan. Di lain pihak, penjualan secara kredit ini seringkali mendatangkan kerugian, yaitu apabila si debitur tidak mau dan tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Kemudian jenis yang kedua, piutang wesel. Piutang wesel adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang akibat dilakukannya transaksi jual beli secara kredit. Jadi piutang wesel ini bisa juga timbul karena transaksi pinjaman uang. Wesel surat perintah yang ditulis oleh orang yang mempunyai tagihan, dialamatkan kepada orang yang berhutang, meminta agar jumlah uang yang tertulis dalam surat tersebut dibayar pada tanggal yang telah ditetapkan dalam surat pada orang-orang yang namanya tertulis dalam surat tersebut. Selanjutnya terdapat macam-macam piutang dalam transaksi syariah. Yang pertama ada piutang murabahah, yaitu tagihan yang timbul dari transaksi perjanjian jual beli antara bank dan nasabah bank, di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin laba keuntungan yang disepakati. Kedua, ada piutang salam, yaitu tagihan yang timbul dari perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan penjualan barang serta kriteria dan syaratan yang disepakati antara pemesan dan penjual. Yang ketiga, ada piutang istisna, yaitu akad jual beli di mana pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya kepada pembeli sesuai harga kesepakatan. Yang keempat ada piutang card, yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu ditentukan. Yang kelima ada piutang pendapatan bagi hasil, yaitu tagihan yang timbul karena mukharib telah melaporkan bagi hasil atas pengelolaan usaha, tetapi kasnya belum diserahkan kepada bank. Yang terakhir ada piutang ijaroh, yaitu tagihan yang timbul karena adanya pendapatan sewa yang belum diterima oleh bank sebagai pemilik objek dari transaksi ijaroh. Selanjutnya ada klasifikasi piutang. Yang pertama ada piutang usaha atau piutang dagang adalah tagihan kepada pihak lain sebagai akibat dari bidang usaha utama seperti penjualan barang atau secara kredit. Kemudian yang kedua ada piutang non-dagang. Piutang non-dagang merupakan piutang yang tidak berasal dari bidang usaha utama. Contoh piutang non-dagang itu yaitu penjualan surat berharga atau kepemilikan selain barang dan jasa. Contoh lainnya uang muka bagi para pemegang saham. Terus contoh lainnya setoran kepada kreditur atau misalnya perusahaan mempunyai keperluan umum. Selanjutnya penjelasan tentang manajemen piutang. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen piutang, definisi manajemen piutang syariah, fungsi manajemen piutang, dan tujuan manajemen piutang. Yang pertama ada definisi manajemen piutang, yaitu praktek atau sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, pengendalian uang yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam. Tagihan kepada pihak yang dimaksud adalah tagihan perorangan maupun perusahaan atas setiap aktiva atau aset perusahaan yang timbul dari transaksi kredit. Kemudian kalau dalam syariah, ini lembaga keuangan syariah hanya menggunakan uang sebagai sarana pertukaran dalam pemberian pembiayaan dalam bentuk murabahah atau musyarakah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam syariah itu ada aturan bagi debitur dan aturan bagi kreditur. Aturan bagi debitur itu adalah kewajiban debitur membayar kembali pinjaman untuk memenuhi janji atau akad. Di sini Islam menuntut debitur tidak hanya membayar utang tepat waktu, tetapi juga menunjukkan rasa terima kasih dan rasa syukur kepada kreditur ketika melunasi kembali hutangnya. Kemudian aturan bagi kreditur, Al-Quran mendorong kreditur memberikan waktu yang lebih banyak untuk membayar atau bahkan untuk menghapus jumlah pinjaman jika debitur benar-benar dalam kondisi terdesak. Sebagian besar ahli hukum tidak memperbolehkan hukuman atau penahanan bagi debitur yang benar-benar dalam kesulitan dan merekomendasikan untuk memperpanjang waktu saja. Kemudian ada fungsi manajemen piutang. Yang pertama ada perencanaan, yaitu merencanakan anggaran atau pos apa saja untuk menggunakan pembayaran kredit. Kemudian ada pengorganisasian, yaitu menciptakan kebijakan atau prosedur penagihan piutang agar berjalan efektif. Kemudian ada penerapan atau pengarahan, yaitu menerapkan kebijakan atau aturan yang telah dibuat sehingga perusahaan mampu mengetahui mana piutang tertagih dan tidak tertagih. Yang terakhir ada pengawasan, yaitu perusahaan mampu mengevaluasi kebijakan piutang yang telah dijalankan. Apakah pengelolaan piutang berjalan efektif atau justru merugikan. Yang terakhir ada tujuan manajemen piutang. Tujuan manajemen piutang adalah untuk mengendalikan piutang. Manajemen piutang dilakukan agar perusahaan terhindar dari risiko-risiko yang berasal dari pemasukan kredit. Contoh-contoh risiko dari piutang ini yaitu pelunasan piutang lewat jatuh tempo. Hal ini mampu menimbulkan beban tambahan pada perusahaan yang jika dilakukan berulang kali, maka bisa merugikan perusahaan. Kemudian contoh lainnya, perputaran piutang yang rendah pada modal yang dapat mengakibatkan modal yang tertanam dalam piutang semakin besar dan berakhir pada tidak produktifnya modal kerja. Contoh lainnya, adanya kecurangan seperti kegagalan penagihan piutang karena pelanggan tidak dapat bertanggung jawab atas hutangnya. Jadi, keberhasilan suatu perusahaan dilihat dari segi finansialnya, yaitu seberapa besar laba yang diperoleh dari hasil usahanya. Masalah yang umum dihadapi perusahaan adalah penagihan piutang yang telah jatuh tempo
tidak selalu dapat diselesaikan keseluruhannya. Jika keadaan itu terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka modal perusahaan akan semakin kecil. Dengan begitu, penagihan piutang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius agar resiko yang mungkin timbul dapat dihindari sekecil-kecil mungkin. Alhamdulillah, penjelasan terkait materi manajemen piutang syariah ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.